Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Selamat sore semuanya. Sekarang kita hadir lagi di diskusi Batakologi yang ke-9 yang bertajuk Kosmogram Batak dan kaitannya dengan iklim. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengamati diskusi Batakologi dari awal, pasti udah familiar dengan istilah kosmogram dan kosmologi Batak, karena itu adalah salah satu materi pertama yang kami sajikan. Sebelum itu, saya pengen kasih tahu bahwa diskusi ini tidak hanya disiarkan langsung di Instagram Live, tapi juga di Twitter Space dan YouTube. Jadi kalau yang tidak bisa hadir di Instagram Live bisa langsung ke Twitter Space ataupun ke YouTube. Dengan saya sekarang ada Bang Yuri Sagala dari Batakologi dan Fai dari Sembako.net. Bisa jelasin nggak masing-masing Batakologi itu ngapain dan Sembako.net itu ngapain aja? Oke, saya dulu ya. Iya. Baik, selamat sore Horas. Horas Ya. Kami kalau saya dari komunitas Batakologi. Dan saat ini kami sedang melakukan beberapa kegiatan tapi kegiatan kami lebih fokus pada digitalisasi dan digitalisasi dan tentunya juga sejumlah riset dan juga melalui riset ini ada beberapa yang kami sampaikan, kami bagikan melalui video yang kita sampaikan di YouTube atau Instagram dan sebagainya, dan diikuti juga dengan postingan-postingan kami. Itu ada beberapa kami dapat itu yang kami peroleh dari dari Budaya Indonesia. Sekian begitu singkatnya dari Batakologi. Singkatnya Batakologi, oke. Sembako.net ngapain aja? Saya dari Sembako.net. Jadi Sembako.net itu sebenarnya platform untuk kita memantau agroklimatologi dan harga-harga pangan terkait sama komoditas-komoditas apa sih yang penting. Nah, dari mana data di Sembako.net? Kita punya sensor yang dipasang di, misalkan kayak di Sumatera itu kita ada 5 sensor sejauh ini dipasang di beberapa lahan untuk kita pantau kondisi lahannya, kondisi iklimnya gimana. Ya, misalkan salah satu contohnya di Sumatera ada kita tanam di lahan cabai. Nah, di lahan cabai itu kita pantau setiap per 2 minggu sekali kan ada report. Oh, ini keadaannya gimana nih, apakah kering atau tanahnya, atau misalkan secara nutrisi gimana. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tanah ini sebenarnya baik atau enggak untuk tanam ini, atau misalkan tanaman ini cocoknya ditanam di lahan seperti apa. Nah, kemarin jadi diskusi sama Bang Yuri ngobrol soal kosmogram kan, karena kan kita melihat kalau melihat data itu kan periodikal gitu. Nah, apakah kosmogram ini bisa dipakai jadi kacamata baru untuk melihat data-data data-data iklim. Oke. Nah, kalau misalnya yang memang sudah tune in dari awal, memang pasti akan familiar dengan kosmogram Batak. Tapi buat yang baru bergabung pasti akan agak bingung dengan kosmogram Batak dan kosmologi. Bisa dijelasin nggak, Bang? Kosmogram Batak itu apa, latar belakangnya seperti apa? Ya, kosmogram Batak ini kita coba dari pengetahuan opung-opung kita ya, dari pengetahuan opung mengenai bagaimana mereka mengenal alam ini. Tentunya untuk menandai cuaca, menandai kapan waktunya untuk tanam, kapan waktunya untuk pesta, kapan waktunya untuk berbagai kegiatan itu. Tentunya mereka sudah ada perencanaan, perencanaan tersebut ada di mereka mengamati fenomena alam seperti itu. Oke, ada pengetahuan lebih lanjutnya soal kosmogram Batak? Silakan, Bang.
Ya, saya mulai dulu tentang kosmogram Batak. Jadi belakangan ini kita masih bicara tentang apa ya, kemarin ada bicara suatu cuaca buruk, kondisi buruk, ada kekeringan. Yang pertama ada bicara tentang ISPA, kemudian lagi apa kebakaran TPA, ada kemudian lagi kemarin yang agak heboh ini tentang apa tentang Gunung Bromo yang terbakar. Padahal saya lihat itu memang kondisi rumputnya memang kuning-kuning itu. Kuning berarti artinya memang yang cuacanya sini yang sedang kering daerah apa apalagi daerah Jawa cuacanya sedang kering di sini. Cuaca kering sampai itu apa sampai rumput itu kan kayak di Gunung Bromo terasa apalagi Jakarta ini sangat berasa sekali itu kalau misalnya kadang keluar gitu rasanya kayak dipanggang kepala ini. Kayak panas juga di kepala ini. Panas terus lagi ada apa kasus ISPA gitu kan keluar ini kemarin ada mau jajan kemarin agak di simpang sana itu agak bogap itu. Iya, memang sekarang harus Bogap itu apa megap ya panas apa sesak. Oh gitu ya, beda ya bahasanya. Iya. jadi Kalau emang aku bukan orang Batak. bukan orang ini Batak. Kayak ini lagi meraba-raba. ada kesenjangan itu bahasa. Ya, itu jadi apa? Jadi fenomena ini kita coba dari beberapa lain kita coba memperumum kepada secara lebih luas ke Indonesia gitu ya. Bagaimana kita memaknai peradaban ini. Kemudian untuk pembicaraan ini saya suka seperti ini menampilkan referensi begini untuk apa? Kalau ada teman-teman yang mau ikut, mau mencoba memahami lebih lagi, dapat melihat apa referensi yang saya tampilkan. Yang pertama itu tulisan dari Tuan Hutagalung, Waldemar Hutagalung tentang yang judulnya Pustaka Tengok Tagombo di Bangsa Batak. Ini sudah familiar dengan ini. Kemudian dari Tuan LD Siagian, Profesor Siagian tentang tugi-tugian yang halak Batak. Kemudian ini disertasi dari Philip Lumban Tobing, The Starter of Toba Batak Belief in the Haiga. Kemudian dari Tuan Pakin, Batak Food of in the Thought. Batak Food of in the Thought. Tentunya kita riset Batak. Tentunya ya nyebut riset tentang itu. Batakologi Batak. Batak. Referensinya. Referensinya tentang Batak. Supremasi. Kemudian dari Winkler ini, Panina Bolon Ein Kriegs Orakel der Toba Batak of Sumatra. Ini pengamatan Panina Bolon yang untuk keperluan berperang. Tapi kita coba dulu kita mencoba lagi memaknai Panina Bolon ini selain untuk perang apa bagaimana ditarik lagi selanjutnya. Ya, Panina Bolon Ein Kriegs Orakel der Toba Batak of Sumatra. Kemudian lagi dari Tuan Winkler The Kalender der Toba Batak of Sumatra. Ini tentang bagaimana Winkler itu risalah Winkler ya, bagaimana tentang kalender Batak itu memulainya. Jadi kalau Winkler ini catatan tahun 1913. Jadi dia mengamati bahwa dia menyebutkan tahun Batak itu dimulai tanggal 16 Mei 1912. Catatan Winkler tahun 1912 itu ada dia mengamati bahwa ada dua kasih bintang itu yang dikenal yang orang Batak menyebut Siala Puriama. Umum atau kalau istilah modern dibilang Scorpius. Scorpius. Kemudian yang kedua namanya bintang Orion yang dikenal oleh Batak Siala Sungsang. Ya. Artinya apa tuh? Siala Sungsang Orion, bintang Orion. Oh, iya. Maksudnya Sungsang itu terbalik memang. Terbalik. Ya. Kaki Sungsang itu terbalik. Kemudian lagi ini disertasi dari Monsignor Abisinaga di Toba Batak Haiga Transcendence Immanence. Ini saya pakai juga. Ini ada mau lihat bukunya, ini dia barangnya. Bisa lihat ini ya. Nah, ini barangnya. Toba Batak Haiga Transcendence Immanence. Terbitan tahun berapa itu? Ini tahun 1981. Ini disertasinya orangnya belum lahir. Ini orang yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sudah meninggal ya. Tapi ini orang ini Tuan Sinaga ini dia biasanya orang di sana kan sapa dia ini uskup gereja Katolik. Biasanya dia disapa dengan opung uskup waktu itu. Sering disapa begitu. Opung uskup sering disapa begitu. Beliau ini banyak sekali tulisannya tentang Batak. Selain ini, beliau ada juga menulis tentang kamus bahasa Batak, tata bahasa Batak. Jadi ini orang luar biasa saya pikir ini. Selain dia rohaniwan, dia juga budayawan. Pandai manokto, pandai banyak bahasa. Itu saya tahu tentang beliau. Bahasa Sumatera Utara, saya lihat beliau cukup menguasai itu.
Kemudian ini ada tesis master ini dari tesis master judul tinjau aspek astronomi kalender Batak pahalaan. Ya, tesis tingkat master dari saudara Nabi Tupulu. Ya, dari saudara CF Nabi Tupulu. Ini dia berbicara tentang apa? Dia membahas tentang pahalaan itu. Pahalaan tapi ya dia membahas tentang pahalaan bagaimana itu juga ditandai di sana bagaimana itu kode-kode pahalaan itu buatnya, bagaimana buatnya pahalaan, dan juga tentu ada dia mewawancari beberapa orang diketahui. Dan referensi terakhir tentu yang disebutkan oleh moderator kita adalah video yang pertama kali muncul di live YouTube di YouTube kita. Ini sangat tentunya ini masih lengket di sini bicara kita ini, masih lengket karena bicara kita kosmogam masih lengket di situ. Ya, ini saya ulangi kembali ya. Tadi permulaan tahun Batak itu disebutkan bahwa ada munculnya fase bulan baru diikuti dengan tenggelamnya rasi bintang Siala Sungsang di ufuk barat dan munculnya rasi bintang Scorpius di ufuk timur. Artinya kalau dari sini, artinya dengan hal ini mengatakan bahwa penanggalan Batak ini menggunakan sistem lunisolar. Lunisolar. Karena gini, menggunakan lunisolar. Tapi saya mulai dulu dengan lunarnya dulu. Lunarnya. Kan lunar. Bukan lunar. Lunar ini maksudnya kalender lunar standar itu, kalender standar biasanya itu ada 12 bulan. Nah itu, ada 12 bulan. Tapi ada satu waktu dibuat dia jadi 13 bulan. Ada satu waktu. Itu apa? Menyinkronkan penanggalan lunar dengan solar. Mensinkronkan itu. Jadi ada waktunya 13 bulan. Salah satunya beberapa yang menganut lunisolar ini ya sepertinya di dunia ini contohnya yang sangat populer itu kalender Cina. Itu sangat populer. Oh, kalender Cina sama juga? Menggunakan lunisolar. Ada waktunya 13 bulan. Kemudian ini kalender Yahudi juga menggunakan lunisolar. Itu juga menggunakan lunisolar. Jadi ada suatu waktu mereka 13 bulan, jadi siklus mereka itu mereka 13 bulan itu terjadi dalam rentang 19 tahun 7 kali. Nah, kebetulan ini kita sedang live pada pada hari terakhir bulan Sipah Opat. Nah, hari Hurung ya. Hurung Sipah Opat. Dan besok tentu setelah matahari terbenam itu adalah mulailah bulan baru. Oh, berarti setelah ini gitu ya? Berarti setelah hari ini langsung mulai bulan baru? Bulan baru. Sejam lagi bukan? Kurang lebih lah, sejam lagi kurang lebih. Dan juga saya dapat informasi lagi, teman kita yang beragama Yahudi nanti itu juga mengingat besok, tapi tepatnya nanti lama matahari terbenam mereka akan merayakan tahun baru. Atau istilah dikatakan Rosh Hashanah bagi mereka. Mereka merayakan tahun baru nanti. Jadi itu itu contohnya itu ya mengenai lunisolar tadi supaya sinkron penanggalan lunar dengan solarnya. Jadi ada waktunya 13 bulan begitu. Kemudian kemudian lagi kalau seperti yang sudah kita tahu lagi yang sedang berjalan ini kita mulai tadi tahun barunya adalah tanggal 21 Mei 2023 dan habisnya ada tanggal 7 Juni 2024. Ini 13 bulan. Jadi yang ada jadi Lamadu nanti. Ada bulan Lamadu. Jadi ada bulan ke-13 nanti. Ya. Jadi itulah dia sebagai pengantar dari kosmogram. Jadi kosmogram ini kita coba disusun begini, ada berdasarkan pergerakan benda langit. Yang kita ketahui ada dua pandangan itu. Yang pertama yang tradisional ini bicara tentang geosentris. Ini cukup banyak tradisional. Yang bumi jadi pusatnya, terus habis itu semua benda semuanya memutar bumi. Semuanya mengelilingi bumi. Yang pertama namanya geosentris. Geosentris ini berarti adalah bumi lah pusat tata surya. Jadi artinya benda ini berputar mengelilingi bumi. Jadi itu dia bahwa benda ini mengelilingi bumi. Jadi contoh yang kita lihat lah matahari terbit dari timur tenggelam di barat, itu akan terjadi setiap hari begitu. Nah, seperti itu geosentris. Padahal sebenarnya itu bukan matahari, bumi yang bergerak. Itulah pandangan heliosentris bilang begitu. Iya. Jadi itu yang tradisional begitu bilangnya geosentris. Yang kedua heliosentris mengatakan matahari lah pusat tata surya. Jadi artinya semua benda ini berputar mengelilingi matahari. Jadi baik geosentris atau heliosentris ini memang yang sekarang sedang beredar ini adalah heliosentris ini. Nah, ini dari hasil dari Copernicus ya.
Di Oceania itu sudah banyak orang percaya itu. Sekarang dari Kopernikus. Jadi dari dua pandangan inilah disusun orang suatu benda, suatu alat untuk memetakan bagaimana pergerakan benda langit. Disusun dari itu. Dan juga dibuatlah prediksinya. Jadi ini diperlukan tadi untuk keperluan makan, ya, ekonomi, politik, ritual keagamaan dan lain-lain. Ritual misalnya untuk politik tadi, misalnya kapan waktu perang tadi gitu kan, ada itu. Ada waktu perang, kapan waktu ini, kapan waktu melaut, kapan waktu tanam. Nah, disitulah dibuat di kosmogram ini. Di orang Batak, itulah dikenal namanya kosmogram ini, dan dibilang namanya Pokhalaan. Pokhalaan. Nah, di kalender Batak itu ada, ya kuasa sudah banyak kenal itu. Seperti dari Pokhalaan ini kami coba rancang seperti ini ya, benda ini. Pokhalaan itu kalender ya? Sebenarnya untuk kalender. Kosmogram tuh keadaan mengamati benda-benda Kosmogram langit. itu sebenarnya catatan tentang kosmos, ya Pak? Benda-benda langit. Catatan keteraturan ya. Catatan keteraturan. Salah satu contoh kosmogram itu, ya kalender contohnya salah satu. Tak ada tabel, ada lagi yang lain, ada tabel efemeris. Nah, contohnya kosmogram, contohnya kan kalau di Batak dipakai itu adalah Pokhalaan ini. Pokhalaan, jadi mereka Batak ini menggunakan sistem lunar dipakai. Seperti yang saya katakan, ini seperti yang dikatakan oleh Tuan Waldemar Hutagalung, dikatakan bahwa pangalahoni bulan itu nagabe pangguguan hari. Ya, terus tentu tidak itu. Ya, pangalahoni bulan itu nagabe pangguguan hari. Artinya perilaku bulan itu menjadi patokan hari. Itu. Ada namanya bulan Sasabi, bulan Sabit. Ada namanya bulan Tula, ada namanya bulan mati. Dan terakhir itulah dia. Inilah fase bulan mati nih. Jadi jelas ada yang fase bulan mati. Tapi kalau saya ini fase bulan mati nanti ini. Akhir bulan. Nanti habis nanti bulan muncul lagi bulan Sabit muda gitu kan. Nah, biasa orang itu kalau mau yang cerita BHR itu untuk bulan puasa begitu. Tapi menurut Tobing, jadi dikatakan bahwa Pokhalaan ini memang kalau saya lihat ini memang hal gini diwadahi, maksudnya untuk patokan hari memang iya, untuk seperti kalender seperti ini memang iya. Makanya kan itu udah dipatokannya fase bulan tadi. Tapi selain itu juga ada dikatakan tentang instrumen orakel. Apa tuh? Orakel untuk keperluan ramalan gitu. Ya, oracle, biasanya ramal-ramalan soal hari gitu, hari baik, hari buruk. Hari baik, tapi sebenarnya jangan sejauh itu kita bikin. Yang awalnya kan untuk keperluan apa tadi yang saya maksud di awal tadi. Keperluan ekonomi, waktu tanam gitu kan segala macam. Panen, Perang. Sini sebetulnya saya sedang ini lihat ini buku ini. Etnoagronomi. Nah, ini Etnoagronomi Indonesia. Sekali namanya. Seram. Ini sebenarnya bicara tentang apa? Optimalisasi pertanian dengan apa? Dengan kearifan khas lokal. Ya, kearifan tidak ada kearifan lokal, tapi khas lokal ya. Kearifan lokal, kearifan itu milik semua. Tapi yang ada kita bilang khas lokal. Nah, khas lokalnya itu ya, misalnya ada orang-orang bijak tertentu, ada orang bijak mengetahui kapan waktu ini. Misalnya saya lihat ini, kalau muncullah rasi bintang ini, waktunya kita menanam apa? Oke. Ada bahkan lagi tembuat obat, ya itu. Ada waktu-waktu tertentu kan mengenai kasih bintang atau astronominya bagaimana. Ya itu juga ada disebut begitu. Untuk kalender tanam gitu ya. Jadi dan selain itu juga ada dikatakan lagi sebelum memulai menanam, sebelum misalnya itu kegiatan ya tentu orang akan meriksa kalender dulu. Contohnya tadi seperti yang saya tunjukkan dari tulisan Opung Uskup Sinaga tadi, almarhum mengatakan dikatakan ritual Moktua Moma. Ritual apa tuh? Moktua Moma ini sebelum memulai menanam ada ritual. Pikir mertua tuh ritual menyenangkan mertua gitu. Ya. Bukan. Moktua Moma ini untuk apa? Ritual untuk memulai menanam, ritual mulai tanam lah. Mereka ada semacam ritualnya ada nanti kalau ada disebutkan seperti itu. Ritual Moktua Moma memulai tanam.
Jadi kalau bisa aku simpulkan, kosmogram itu mengobservasi benda-benda langit untuk kemudian jadi semacam kebijaksanaan lokal untuk mengobservasi benda langit untuk melihat kapan kita harus melakukan sesuatu, terutama yang ada hubungan dengan tanam, Iya. panen. Tanam, panen, di situ semua, di situ masuk itu. Oke. Termasuk di situ juga, dan kemudian lagi, kemudian kemudian lagi saya sebutkan lagi ada sosok yang biasanya kan yang dikenal sebagai pengendali alam semesta ini. Orang Batak mengenalnya namanya Pani Nabolon. Ini kemarin pernah saya bicarakan Pani Nabolon ini. Dia berputar mengelilingi 4 penjuru mata angin ya. Dia berputar mengelilingi 4 penjuru mata angin. Jadi saya kutipkan di sini tulisan dari Tuan Philip Lumban Tobing, dia dengan wawancaranya seorang guru gitu. Ya, seorang guru yang masuk tentu bukan guru mengajar apa, tapi orang berilmu lah tentunya. Tentu orang berilmu. Ilmu apa nih Bang? Datuk gitu Bang ya? Ibu pengetahuan lah. Pokoknya ada pengetahuan yang mereka punya dan dimiliki oleh Datu ini. Ini ada saya kutip dari tulisan Tuan Lumban Tobing tadi. Ini tonggo ya, atau apa? Tonggo kan macam-macam, saya doa gitu lah, doa. Dikatakan begini, saya kutipkan. Hujau hu tonggo hu pangalu-alui sahala di dapung Pani Nabolon nagumuring sehali satahun humu sehali 3 bulan. Kami memanggil sahala dari opung Pani Nabolon yang berputar sekali setahun dan bergerak sekali 3 bulan. 3 bulan maksudnya dalam setahun 3 bulan, dalam setahun itu masih 3 bulan dia. Oh jadi dia gerak-gerak tuh Bang, 3 bulan itu dia? Enggak 3 bulan. Pani Nabolon ini dia, selanjutnya lagi, nama batuk konggongu, nama tijuk yang batuknya petir, dan liurnya hujan, napasnya angin, tulangnya batu, dagingnya tanah, di timur dan sampai ke barat. Hadabuan si Dongdong ini, jatuhnya bintang si Dongdong, buka di apipul si jaji olok-olok sumogo obuna do mado honon do si pangan bolon do saya makoga si madebata mangaramuti ma wan Pani Nabolon. Nah, ya maksudnya gitu, itu yang dikatakan bahwa dia situ pengendali cuaca. Jangan Avatar ya, Pani Nabolon itu rasanya. Angin, tanah. Dia mengendalikan itu, semua pengendaliannya. Dikendalikannya air hujan lah, petir itu. Nah, jadi ini yang bergerak itu sekali 3 bulan. Nah, pergerakannya itu 3 bulan pertama di timur. Kepala, dia menghadap ke timur, kepala ke timur. Menghadap ke timur. Terus lagi 3 bulan selanjutnya ke selatan. Selanjutnya lagi ke barat, selanjutnya ke utara. Oh dia muter gini gitu ya Bang? Tiap Iya. 3 bulan dia putar ke arah yang berbeda gitu, penjuru yang berbeda. Ya. Oke. Jadi pergerakannya ini adalah salah satu yang dia perlu diperhatikan orang untuk berperang, bangun kampung, upacara pengobanan, terus lagi untuk jadi disiapkan ini untuk supaya jangan ada menghadirkan bahaya akan datang. Bahaya macam-macam, ada sakit lah, ada orang mati lah, ada yang mati lah karena apa? Banyak penyakitnya, banyak ini yang bisa ini bahaya yang didatangkannya itu. Bahayanya itu dapatkan begini. Didirikanlah kampung baru. Ini dari Tuan Min keduanya dalam di naskahnya di risalahnya tentang ramalan perang itu dikatakan bahwa Pani Nabolon menyelenggarakan pesta besar setiap didirikannya kampung baru. Jadi ada kampung baru didirikan. Dia bikin pesta. Nah, jadi untuk menjamu tamunya ini nyawa orang dipakainya. Dia pakai nyawa orang. Nyawa ini diperlukan. Nyawa ini dapat dari mana? Ada orang yang mati karena perang, ada yang mati karena penyakit akut, atau wabah penyakit karena kecelakaan atau kematian mendadak saat melahirkan. Itu bahaya yang dimunculkan itu. Jadi nyawa-nyawa inilah jadi santapan untuk hidangan kepada tamunya.
Ya dia seperti tadi yang apa, dan juga dia memberikan kesuburan, jadi urusannya kesuburan kan, menopang banua, dan urusan juga apa menentukan hari-hari baik tadi, itu juga menentukan hari baik dan juga memberikan kesuburan. Bahkan juga ada saya barunya juga ini, orang bangun rumah pun itu juga diperlukan menghadap kemana dia. Nah itu ya panena bolon juga. Oh, jadi mengetahui pergerakan panena bolon tuh penting dalam kehidupan orang-orang Ya, Batak. sangat penting. Kayak Kaitannya kayak buat iklim pun juga kayak gitu, cuaca. ada hidup ini mungkin aja ada kejadian seperti itu, macam apa lah, kacang misalnya di Cina kok salah feng shui namanya gitu ya. Feng Shui, iya. Feng shui yang apa rumah harus menghadap kemana. Nah, mungkin apakah ada hubungan ke situ, mungkin ada bisa diselidiki lebih jauh lagi nanti. Setelah ini mungkin diselidiki. Kalau tahun-tahun baru di Paralan itu ada hubungannya juga Bang sama menghadapnya kemana? Ya tentu ya. Apa tahun-tahunnya kan misalnya tadi kan per 3 bulan gerakannya itu. Oh berarti tahun ini mulai dari ini tanggal berapa itu yang tanggal 1 ini? Mei kemarin ya? Iya 21 Mei. Jadi Mei kemarin tuh pergerakan pertamanya, terus tiap 3 bulan dia menghadap ke Bergerak, penjuru iya. lain. Sekarang ini kan bulan keempat ini. Oh, jadi dia ada di penjuru Selatan. selatan. Hidang Sina Mauluna. Oh, Jadi oke. katanya kepala di selatan. Kalau udah di bulan 13 di mana kepalanya Bang? Ya kalau saya lihat masih ikut juga di utara itu. Oh jadi dia mau mendekat ke utara gitu lah. Ya atau mungkin sudah mau ke apa, atau udah mau dekat ke timur dia. Atau tengah atau timur laut apa? Utara timur laut ya, mungkin di sekitar itu timur laut itu. Timur laut, OTW balik ke timur gitu. Mau buat ke situ. Oke. Jadi dia nggak fix gitu ya, kita tetap harus ngelihat, makanya namanya kosmogram kali ya, kita Iya. harus ngelihat dia Melakukan di observasi. mana gitu ya Iya. posisinya. Oke. Soalnya kalau per 3 bulan set Maksudnya udah balik gitu kan? terus sebulannya kemana kan? Ya lagi Hilang apa? tiba-tiba bulan. Lagi apa? Lagi di antaranya itulah. Bisa jadi lagi perjalanan itu. Jadi kan berdasarkan tadi kan ada fakta-fakta yang saya sebutkan tadi. Fakta-fakta itu ya mungkin ada juga kaitannya ke sana nanti yang mungkin akan dijelaskan oleh dari Sembako.net nanti akan dijelaskan apakah trennya per 3 bulan ini trennya per 3 bulan gitu. Nah, bisa dijelaskan nanti sana trennya per 3 bulan. Tapi yang saya lihat ini kan pada bulan keempat ini ada berita-berita tak sedap ini. Ada berita tak sedap. Yang pertama tadi saya sebut apa? Ada namanya Kahutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran hutan dan lahan tadi saya ditampilkan di awal tadi tuh. Kebakaran TPA, tempat pembuangan akhir, ISPA, kebakaran Bromo. Nah, ini sudah saya sebutkan dia sebelum-sebelumnya tentang apa tadi yang sudah saya sebutkan di awal tentang bencana ini. Fenomena iya. Berkaitan dengan iklim sebenarnya. Berkaitan dengan iklim ini. Dan ini semua terjadi di bulan keempat. Di bulan keempat itu contohnya kan dia apa tadi ada yang mendekati lah awal sepanjang September ini ada itu kejadian itu. Oke. Sebenarnya bulan keempat ini saya lihat itu kejadiannya itu. Pas panena bulan ada di selatan. Selatan. Oke, jadi nanti kita bisa cross check sama data-data dari Sembako.net. Datanya berarti per 1 bulan dong. Kemarin akhirnya setelah diskusi sama Bang Yuri per 1 bulan ada kita bikin situsnya juga. Oke, menarik nih. Oke. Jadi kalau lanjut ya sekarang langsung atau belum? Nah, siapa nih yang mau ngomongin soal iklim? Kan tadi udah nih Bang Yuri ngomongin iya. soal sejarah, kosmologi, terus hipotesisnya bahwa ada hubungannya dengan pergerakan panena bolon di per 3 bulan. Berarti kita bakal ngelihat siklus cuaca per 3 bulan. Nah jadi kemarin itu aku udah dapet contekan dari Bang Yuri kan. Makanya tahu tadi tanggal satunya ini ini bulan Mei ini. Sebelumnya aku nggak paham. Biasanya kan kita lihat cuaca itu dari misalkan Januari sampai Desember. Terus yang kita tahu itu pokoknya kalau udah mulai Oktober ya, udah sampai Februari hujan. Dari Februari lagi sampai Oktober kering lah dia. Nah menariknya kemarin setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Yuri ternyata si Paralan ini dia motongnya tuh agak pas-pas gitu kan. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, karena dari pertengahan Mei kan. Terus
Agustus, September, Oktober, November, Maret, November. Nah itu memang kelihatan meningkat suhunya. Jadi sebelumnya paling tren pas di Agustus dia sempat naik gitu kan, baru sekarang udah mulai turun lagi gitu. Menarik ya, soalnya di Indonesia kan kita cuma tahu 2 musim kan, kering, betul. basah gitu. Jadi biasanya orang lebih melihat per 6 bulan mungkin. Ya. Nah sekarang menarik kita bisa ngelihat siklus yang lebih kecilnya lagi. Nah jadi kalau dari tren cuacanya kemarin itu secara misalnya kelembapan akhir-akhir ini memang meningkat dibandingkan di kita bilangnya triwulan pertama ya. Jadi triwulan pertama, triwulan kedua. Ini triwulan pertama tuh posisi panen bolon di mana Om? Di Timur. Selatan. Pertama Oh, triwulan pertama timur ya. Dan triwulan pertama, triwulan kedua. Nah, memang jika dibandingkan terus kita ambil data suhunya, terus kita buat distribusinya, memang rata-rata cuaca di triwulan kedua itu sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan pertama. Oke. Begitu juga kalau misalnya kita bandingkan sama tahun lalunya, beralan gitu. Tahun lalu tanggal 1-nya tanggal berapa? 1 Juni ya? 1 Juni ya. Oh, udah bisa kan lihat. Ya, Tahun berapa lah ini gitu kan? BTW untung kita ikut ini ya. Tahun baru normal ya. Kalau kita ikut tahun baru Batak, iya. Kalau kita ikut tahun baru Batak main petasannya sore kita. Jam 6 sore kan lempar petasan itu. Jam 6 matahari. benar bisa juga. Nah iya, jadi maksud gue tadi gini, ketika kita bagi dia jadi triwulan pertama, triwulan kedua, kita bisa melihat kalau misalkan contohnya dari Mei sampai Agustus kemarin itu memang cuacanya lebih rendah gitu dibandingkan Agustus ke sekarang gitu. Sekarang kita di triwulan kedua gitu kan. Nah ini juga sesuai sama berita-berita yang tadi Bang Yuri bilang bahwa akhir-akhir ini beberapa minggu belakang ini banyak penyakit ispa, banyak penyakit itu. Jadi memang secara dananya terbaca ada perbedaan cuaca antara triwulan pertama dan triwulan kedua. Nah kemarin ngobrol-ngobrol ada prediksinya buat kapan kira-kira ini kita kan Ya. menurut abang gimana ya? Ya, aku kalau menebakkan ini meredanya di besok ini. Besok. Mulai maksudnya bulannya. Oh. Sifah Halima kan besok Sifah Halima saya sih. Halima, ya. Lebih tepat saya mau bilang Sifah Halima itu mereda. Kenapa? Saya tebaknya kenapa Sifah Halima, karena saya lihat di Pangkalan itu banyak kan hari bagus di situ. Yang bagus. Contohnya apa, Bang? Kebanyakan itu kan di Pangkalan itu ada, saya tunjukkan saja di benda ini. Nah, Sifah Halima. Si245. Ini. Nah, tanda hari bagus itu dia ada 2 bulatan itu. 2 bulatan itu. Nah, itu ditandai bahwa saya bacakan ayam di sini ya. Sebenarnya saya buat ini bahasanya sudah lebih diperhalus ini. Sebenarnya bahasanya lebih diperhalus ini. Kalau mau agak benar ya nggak enak dengarnya nanti. Dikatakan, ini bagus ini. Hari ini bagus ini, baik ini. Hari yang baik untuk menikah. Sih apa? Ini hari yang baik untuk menikah di bulan Sifah Halima ini. Untuk menerima ternak sebagai hadiah pernikahan atau pembayaran hutang atau menaburkan benih. Wow, menaburkan benih. Jadi kita fokus yang ke arah cuaca nih, menaburkan benih gitu. Ya. Bagus juga di sini. Berarti kalau kita tarik dalam bacaan cuaca, berarti iklimnya akan lebih bagus gitu, akan lebih. Kalau sekarang kan kering ya, sangat kering gitu. Ya. Bahkan kalau tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama supir ojek online dan sebagainya, mereka udah pada bilang, aduh panas banget nih, suka takut ada gagal panen gitu kalau kita juga tukang sayur. Harga-harga lagi melambung karena panen gagal gitu kan. Tapi di sini dibilang nanti kita bisa akan tabur benih, berarti cuacanya akan lebih. Ya, aku menduga begitu. Karena kan tahu juga sebenarnya ada juga sih beberapa jenis tanaman yang nggak perlu hujan banyak. Ada begitu juga. Hujan sekedarnya atau ada perlu hujan banyak itu ada. Kalau mau tanya ke Fai, biasanya kan Sembako Dontet melihat ke kesehatan tanah gitu untuk bisa buat dipakai bertanam. Kira-kira tanah seperti apa sih, dengan kelembapan seperti apa, suhu seperti apa yang
oke gitu buat dipakai bertanam. Nah, jadi tadi aku nanya Bang Yuri gitu kan, karena kemarin ini sebenarnya waktu ngobrol sama Bang Yuri udah dikasih sneak peek kalau menurut para ahli Bang Yuri katanya anaknya bulan-bulan 5 nih gitu. Nah, aku kan kayak keren juga nih para ahli kalau bisa. Nah, akhirnya aku cross check sama data. Jadi dari data yang kita kumpulin coba lihat gimana sih siklus udara dan palingnya kita ngomong cuaca di atas tanah lah gitu kan, cuaca. Nah, memang kalau dari komponen siklusnya, kalau tadi Bang Yudi bilang, oh ini sekarang lagi kering, nanti naik nih. Gitu. Jika dibandingkan hari ini tuh meningkat dia nanti di bulan-bulan Oktober. Terus suhunya menurun nanti, jika dibanding menurun sampai kalau kita lihat dari siklus tahunan ya, mungkin bisa kelihatan lah itu ya, menurun dia. Jadi, nah yang bikinku jadi tertarik adalah oh bisa lah nih kayaknya ngelihat kalau di gambar yang sini kan kita lihatnya dari Januari sampai Desember gitu kan. Nah mungkin kedepannya jadi masukan buatku juga untuk melihat gimana si data-data ini dari kita bagi kuartil-kuartilnya jadi berdasarkan bulan-bulan di Paralaan Kosmologi Batak. Karena cukup jadi ada kategori-kategori menarik. Oh ini dan menariknya kalau misalkan di kalender kita yang kita pakai itu kan fix kan tanggal 1 Januari sampai tanggal 12 Desember. Sementara ketika kita ngomongin cuaca kita nggak bisa ngomong misalkan kayak akan pasti hujan di tanggal 15 Oktober, ya kan? Akan pasti hujan di tanggal. Nah sementara pergeseran kapan hujannya pun itu nggak sehari 2 hari kan, kita ngomongin range antara misalkan minggu sekian sampai minggu sekian. Nah yang menarik dari perkembangan Batak itu paling nggak ketika kita ngelihat bagaimana tanggal-tanggalnya, aku membandingin tanggal triwulan di sini sama triwulan di tahun lalu, itu pergeseran itu menarik untuk kita lihat pembacaan ketika kita membaca cuaca gitu. Jadi kapan masuk di bulan 3 sekarang itu di tahun depan Batak mungkin bisa bergeser beberapa hari atau beberapa minggu. Nah pergeseran itu yang setidaknya membuka ruang untuk dari segi melihat iklim, oh ini kayaknya dia bisa nih mengikuti siklusnya siklus, tapi ini baru preliminary gitu kan, jadi kayak mengikuti siklusnya dari Paralaan. Dari preliminary datanya sendiri, rentangnya dari tahun kapan ke tahun kapan? Apanya? Maksudnya diambil datanya gitu untuk keperluan cross check dengan kosmologi. Jadi kalau di Sumbakonit untuk dari data sensor itu kita udah ambil dari tahun 2021. Udah 2 tahun. 2021, udah 2 tahun. Nah itu untuk yang di Jakarta. Tapi untuk beberapa komponen cuaca kayak suhu udara, kelembapan, kecepatan angin itu kita juga ambil dari data NASA untuk memperkuat potensi kita gimana nih. Nah itu pun kita olah. Jadi dari data sensor, kita juga dari data BMKG, kita juga dari data NASA. Nah itu kita olah sedemikian rupa sehingga kita punya landing page untuk satu sensor. Jadi misalkan kayak di daerah Utamanik, di daerah Utamanik itu kita punya misalkan nanti ketika buka gitu kan, ketika buka itu ada pilihan pilih sensor di daerah Utamanik. Dan Utamanik itu akan ada ditampilkan itu dari BMKG cuacanya gimana, kira-kira dari NASA siklusnya gimana. Nah dari data sensor kita sendiri ini gimana, kita punya 13 jenis data yang kita kumpulkan untuk satu buku. Oke. Ada berapa titik di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara ada 5 kita. Di Utamanik, terus di daerah Tanjung Beringin kemana? Tanjung Beringin di Desa Mek ada 3, terus di Riaria juga ada. Riaria ada. Dan yang kebetulan yang kita tanam itu kan kita tanam sensor di tanah yang
memang lagi kebunan. Jadi misalkan selama 3 bulan ini tanam cabai, selama 3 bulan ini tanam kubis gitu. Nah meskipun berdekatan, hasilnya itu berbeda gitu. Oke. Nah tapi yang balik lagi ke parhalan, menariknya itu pembagian triwulan di parhalan ini jadi kacamata yang menarik sebenarnya buat kita melihat buat kita lihat data iklim. Karena parhalan kan nggak yang fix gitu kan, kayak Bang Yuri waktu itu kemarin cerita kata awal-awal aku nentuin tanggal 1 nih katanya dia buka stellarium dilihat nih kapan nih si Scorpio sama si Orion ini kan begini dia katanya, pas sudah begini nah itulah tanggal 1-nya gitu kan. Nah sementara ketika kita ngomongin iklim pun kita nggak bisa kayak besok hujan nih fix nih pasti nih. Nah pengamatannya kayaknya butuh juga ruang-ruang pergeseran. Jadi ketidaktentuan kalender Batak itu, maksudnya ketidaktentuan dalam misalnya tanggal 1 tuh kapan gitu. Itu justru jadi menarik. Itu yang jadi menarik gitu. Karena Gregorian calendar kan memang pokoknya 1 Januari gitu kan, berakhir di 31 Desember. Nah, jadi irisan antara kalender Batak yang bisa ada 13 bulan dan kemudian pembacaan Panena Bolon yang per 3 bulan itu menjadi kacamata baru yang menarik buat baca iklim gitu. Betul. Ini data yang diambil sembako.net untuk diskusi ini khusus di Sumatera Utara aja. Sumatera Utara aja, betul. Nah, Bang, mau nanya, kira-kira ini bisa nggak dipakai di seluruh Indonesia, Bang? Memang awal konteksnya memang untuk dia daerah tertentu aja. Sedangkan itu ada saya lihat itu orang bagi artikel gitu di beda daerah aja bisa beda itu hari baik hari buruknya. Kode parhalan bisa beda. Nah itu bisa berbeda di situ. Artinya kan kalau kita coba tarik ke Indonesia sebetulnya bisa nih. Ada kemungkinan ini bisa. Oke. Karena kan daerah bisa berbeda. Kalau di Indonesia juga parhalan bisa juga kita bikin di sini, tapi ada juga uji lagi, ada ujian lagi. Kalau bisa ada datu di sini hidup, ada juga datu di sini, itu dia bisa konsultasi gitu. Membuat parhalan ya mungkin khas ini gitu. Karena mesti ngecek itu kan, mesti ngecek dua rasi bintang itu kan. Iya. Munculnya dia di daerah Sumatera Utara sama di daerah misalnya Jakarta itu kan bisa beda. Bisa beda. Sedangkan gini, contohnya gini kan, matahari di sini kalau kuliah nih kan jam 6 kurang, udah mau gelap langit itu. Iya. Di Medan jam 7 jam 6.45 tuh ya 6.45 atau 6.40 itu masih itulah sudah mau mulai gelap itu. Jadi kalau misalnya kan kalau misalnya orang Jakarta atau mungkin bukan orang Jakarta, orang Indonesia bilangnya pokoknya jam 6 itu matahari terbenam. Tapi kan nggak begitu kan. Gitu. Nah, kalau di kalender Batak itu hari berganti itu bukan pas jam 6 tapi matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi bisa jadi di daerah misalnya di Medan atau dan di Jakarta itu ganti hari itu nggak waktunya sama kan? Nggak sama. Jadi mesti bikin kalender yang agak beda. Biasanya kalau kita bicara pandangan tradisional kan, kita ketemu jam 7 ya. Jam 7 kok beda dengan jam 7 dia. Jam 7 yang mana mau dipakai ini? Kalau kita tengok kondisi kan kalau kita bicara astronomi sih gitu. Contohnya juga ngutak-ngatik inilah istilah yang tadi ngutak-ngatik kan. Di sini kan matahari terbenam kan jam 6 kurang atau jam 6 lah paling kurang sih. Jam 6 udah gelap. Gua coba lah stellarium ke Jerusalem. Dua itu matahari terbenam tuh jam berapa? 9 kurang. Lama banget. Iya sih, memang kalau memang ada daerah-daerah yang aku tahu matahari terbenam itu jam 9 gitu. Tapi ada juga daerah-daerah yang jam 5 jam 4 itu udah gelap, udah benar-benar gelap langitnya. Norwegia gitu juga. Itu kan Norwegia itu. Itu udah lihat itu dibagi orang ketiga itu jam 11 malam terang itu. Tapi kayak kota mati dia. Oh iya. Jadi memang agak sulit ya untuk menentukan pergantian hari, dan kemudian juga karena kondisi langitnya beda, jadi jelas akan sulit melihat misalnya karena
salah satu kriterianya adalah dua rasi bintang itu harus sejajar. Bukan saja bilangnya, tapi bilangnya ini rasi bintang Scorpius muncul di ufuk. Muncul di ufuk. Terus Orion Rasi bintang gimana? Orion tuh hilang dari ufuk. Hilang dari ufuk. Oh, oke. Itu bilangnya. Dan semua langit kan nggak sama gitu, tiap kota pasti beda. Beda kota, apalagi kan apalagi Jakarta ini kan banyak gedung tinggi, jadi tambah makin sulit tuh. Sulit melihat bintang. Iya. Terakhir kali aku ngeliat bintang nggak tahu di kapan di Jakarta. Aku ternyata di pagi jam 4 pagi aku nengok Orion di atas itu. Beda kan, Datuk Yuri kita ya, lihat bintang pagi-pagi ya. Jam 4 pagi masih tak sumbul itu. Langsung dulu. Apa terbangun terjaga ya. Oh, terjangan. Lihat Orion di atas ini 3 sabuknya. Ini apa? Ini cakangnya gitu. Terus lagi ini lagi bintang yang paling terang gitu. Yang coba cek mainan itu. Ini Betelgeuse, ini sabuk Orion, ini apanya. Tuh lihat itu di Aku pagi. nggak bisa sih baca rasi bintang, ngeliat oh ya bintang gitu. Aku juga nggak bisa sih. Tapi karena ada alat bantu. Oh iya. Aplikasinya ya kayak. Jadi oke, karena kita waktunya juga udah mau habis, aku mau tanya yang menarik nih. Kan biasanya aku nanya sama Bang Yuri aja nih apa yang menarik dari riset. Tapi dari kalian berdua, karena kalian juga sebelumnya udah diskusi, ketika lagi tektokan diskusi bareng sebelum menyajikan materi ini, apa temuan yang menurut kalian menarik gitu? Yang sangat menarik dan bisa jadi oh ini food for thought nih buat penelitian berikutnya atau Kalau aku jadi ketika kemarin banyak panjang kan ngobrol sama Bang Yulian gitu kan, ngobrol yang kuperhatiin justru bukan kayak aspek-aspek mistik dari si kalender. Misalkan kayak ada hal-hal yang aku nggak ngerti, belum ngerti. Tapi dibantu dengan interpretasi Bang Yuri, misalkan kayak jangan berperang ke, misalkan gimana kemarin yang berperang-perang itu? Saya setuju saja. Iya. Ini sudah saya terjemahkan tulisannya siapa tadi? Tuan Winkler ya. Saya dari bahasa apa, terjemahkan. Bang? Dari bahasa Jerman ini. Waduh, Aduh. Multilingual. lokal. Ada banyak yang bahasa-bahasa yang ada bahasa Belanda lah, ada juga. Satu aja Bang, contohnya yang kemarin kayaknya yang kita apa? Yang soal Berperang kemana ya? Ini dikatakan salah satunya ini, saya bacakan saya. Ia di bulan Sipasada, ro di bulan Sipaha 2, ro di bulan Sipaha Tolu, di Boras Patini Takop, di Purba Mauluni Panena Bolon di Pastima Ihurni. Pada bulan 1, 2, 3, pada hari ke-12, kepalanya Panena Bolon ada di timur, ekornya di barat. Jahita Mokorang. Perhatikanlah kalau kita berperang, tumundal manabia mahita do urisana. Kita meninggalkan Purba Anggoni dan Sina Nariti Pastima Manabia, meninggalkan barat laut dan timur laut. Iya. Nah, kemarin itu kan nah itu dari teks itu bisa ketika kita interpretasikan bisa kita ini jangan arah mata ini ke sini nih karena kayak cuacanya ke sini gitu kan. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kita. Oh, jangan karena masih banyak banget literatur yang ngomong soal makalahnya yang belum sempat dibahas sama Bang Yuri gitu. Nah, jadi teman-temannya itu yang menarik adalah ketika kita bisa tadi kan pertama menggunakan bagaimana si perhalaan Batak ini memotong waktunya gitu kan untuk melihat periode-periode dalam pembacaan cuaca. Nah, berikutnya mungkin dari tambahan-tambahan itu, dari tambahan-tambahan fenomena yang dijelaskan di situ bisa jadi masukan juga untuk gimana kita melihat misalkan kayak pada hari ke-12 tadi di bulan Sipasada itu ada apa yang sebenarnya terjadi di kalender sekarang. Bukan berarti bakal ada perang, tapi kayak kalau dari situ dibilang pada tanggal 12 bulan 1 jangan ke arah sini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di langitnya gitu kan? Cuacanya gimana gitu, dia gimana. Nah, mungkin pola-pola itu yang bisa kita perhatikan untuk nanti pada akhirnya sampai ke kesimpulan bahwa ternyata itu maksudnya ini. Nah, kemarin udah nemu beberapa yang banyak gitu. Cuma salah satu yang paling menariknya adalah yang tadi Bang Yuri bilang
ini kayaknya bisa turun nih di bulan kelima. Aku waktu ngomong pertama kayak, "Set, ini kayaknya nggak betul nih kan." Tapi waktu ku cek juga, oh ternyata benar juga nih ketika pembagian di pertama, transisi dari pertama ke kedua itu memang panas banget, dan di bulan kelimanya itu memang menurun gitu. Nah, kalau dibaca siklusnya bisa memang menarik untuk dibaca. Bakal jadi PR yang banyak nih. Kita mungkin nanti ajak diskusi apa lagi ya? Iya, tentunya. Ya, sampai tadi Fai kan ku bilang yang tadi Megada bulan 5 itu juga yang pertama tadi banyak hari baik, yang kedua ada dibagi teman-teman di budaya Indonesia. Ada teman kontributor yang membagi di budaya Indonesia tentang ada upacara Sipah Halima. Upacara Sipah Halima itu syukuran untuk hasil panen. Nah, ini juga, maka ini juga hipotesis kena bahwa beredar nanti cuaca nggak enak ini di bulan kelima. Oke. Jadi ini ramalan pertamanya. Ini tapi masih apalah hipotesis, perlu juga Iya, perlu uji referensi lain. Iya, oke. Jadi ini diskusi yang menarik banget sih, karena mengaitkan kosmologi Batak dengan iklim dan signifikansinya dengan perubahan-perubahan iklim itu merupakan sesuatu yang keren banget gitu. Kita bisa membawa sesuatu alat yang dipakai oleh masyarakat Batak zaman dulu dalam konteks kontemporernya. Buat diskusi-diskusi menarik lainnya, teman-teman bisa ikut di diskusi Batakologi berikutnya yang akan kita adakan dalam waktu yang nanti akan ditentukan. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Makasih banyak Fai, makasih banyak Bang Yuri atas semua ilmu-ilmunya hari ini. Aku jadi belajar banyak banget. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di diskusi Batakologi di lain waktu. Horas.